Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, setelah pertemuan kemarin kita membahas materi diagnosa, yaitu anamnesa, wawancara, di mana kita semua bisa menyimpulkan suatu penyakit dari seseorang, itu poin pentingnya dari anamnesa, poin pentingnya dari wawancara gitu. Kalau kita tidak mewawancarai orang tersebut, kalau kita tidak bertanya kepada orang tersebut, kecil kemungkinan kita bisa menyimpulkan, walaupun secara kasat mata mungkin untuk orang-orang tertentu bisa kita lihat jenis penyakitnya, tapi kadang-kadang hasil pengamatan kita pun masih banyak salahnya. Jangankan hasil pengamatan kita secara kasat mata gitu, hasil pengamatan dengan alat pun masih mungkin terjadi kesalahan gitu, apalagi kalau cuma kasat mata. Oleh karena itu, perlunya kita mewawancara, perlunya kita menganamnesa pasien-pasien kita adalah untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dalam mendiagnosa. Dan kalau kesalahan dalam mendiagnosa itu dikhawatirkan terjadi pula kesalahan dalam penanganannya. Mending-mending kalau penanganannya cuma salah-salah dalam hal yang sepele, tapi kalau yang sudah fatal, itu bisa dalam kategori malpraktik, dan itu yang tidak kita harapkan, sangat tidak kita harapkan. Oleh karena itu, wawancara adalah poin paling penting. Kemarin sudah disampaikan, yang harus kita tanyakan dalam wawancara adalah pertama, identitas pasiennya harus kita ketahui. Namanya siapa, itu sebagai bahan kita untuk bisa berkomunikasi dengan baik ya. Kemudian usianya berapa, karena kecenderungan dari usia seseorang itu kan mempengaruhi juga ya, mempengaruhi juga apa namanya, kondisi kesehatan seseorang. Semakin tua otomatis kondisi kesehatannya semakin beresiko gitu. Walaupun tidak menutup kemungkinan yang muda juga banyak resikonya, tapi secara fitrah semakin tua usia seseorang semakin beresiko kesehatannya menurun begitu. Yang berikutnya yang harus kita ketahui adalah adanya tempat tinggal si pasien tersebut, karena kadang-kadang tempat tinggal juga mempengaruhi. Yang tinggal di laut sama yang tinggal di gunung kadang-kadang potensi penyakitnya berbeda gitu ya. Setelah kita ketahui semuanya identitasnya, kita tanyakan keluhan utama dari pasien kita apa. Kemarin sudah dijelaskan ya, kalau keluhannya di perut, misalkan perut sebelah tengah, oh itu organ lambung. Setelah kita ketahui keluhan utamanya apa, maka kita tanyakan gejala penyertanya apa. Yang bisa mengarah ke penyakit lambung itu apa saja contohnya. Oh, ada mual, ada mulas, ada perih, ada kembung. Oh, kalau itu semuanya ada, maka bisa kita simpulkan, iya betul betul si pasien tersebut atau orang yang bersangkutan memiliki penyakit yang berhubungan dengan lambung, bisa MAH, bisa GERD, bisa gastritis. Contohnya seperti itu ya dari hasil anamnesa itu. Tapi jika kita lengkapi dengan metode diagnosa yang lain, salah satunya dengan metode diagnosa telapak tangan, itu akan lebih mengarah kepada akurasi yang lebih maksimal lagi gitu, lebih akurat lagi. Walaupun tidak bisa dipastikan akurasi yang 100%, tapi setidaknya kita bisa mendekati tingkat akurasi yang lebih baik kalau kita mendiagnosa secara fisik. Ya, di luar anamnesa, kita diagnosa secara fisik gitu. Ya. Dan contohnya yang kita bahas pada pertemuan malam ini adalah diagnosa telapak tangan. Ya. Diagnosa telapak tangan insya Allah akan kita bahas. Nah, sekarang silakan Bapak Ibu perhatikan telapak tangan masing-masing. Apakah ada tanda-tanda seperti yang diperlihatkan pada gambar ini yang dialami oleh Bapak Ibu? Coba kalau ada, berarti kemungkinan besar eh, potensi penyakitnya sama gitu. Yang pertama, apakah di telapak tangan Bapak Ibu semuanya ada garis memanjang, baik itu berwarna biru, baik itu berwarna hijau, baik itu berwarna ungu, yang memanjang menuju ke ujung jari. Boleh jari yang mana saja. Boleh tangan yang kiri, yang kanan boleh saja yang mana diamati silakan. Tapi perhatikan, ada tidak garis yang berwarna biru atau berwarna hijau atau berwarna ungu ya, urat gitu ya. Uratnya yang memanjang ke area ujung jari. Boleh dari bawah, boleh dari pangkal jari juga, tidak masalah ya. Yang jelas ada nggak memanjang seperti itu? Ya. Nah, kalau ada garis yang memanjang di apa namanya di telapak tangan yang mengarah kepada ujung jari, maka kemungkinan besar Bapak Ibu tingkat stresnya lagi tinggi, Pak. Ya. Karena garis yang memanjang itu adalah indikator stresor seseorang. Indikator stresor seseorang. Semakin tinggi tingkat stres seseorang, itu akan semakin kelihatan. Akan semakin kelihatan garisnya, baik itu berwarna biru, ataupun berwarna ungu, ataupun berwarna hijau, itu akan semakin kelihatan kalau ada.
kalaupun tidak ada, ya alhamdulillah, tapi bukan berarti stresnya tidak ada, karena sebagai manusia dewasa pasti punya tingkat stres, cuman bagaimana kita memanage stres itu. Nah, tapi kalau sudah kelihatan ada tingkat apa garis biru yang memanjang itu, ya garis yang memanjang di menuju ke ujung jari keluar gitu, maka itu tingkat stresnya sudah semakin tinggi, maka sudah harus kita benar-benar mengontrol kondisi stres kita gitu. Perbanyak zikir, perbanyak tilawah, tingkatkan qiyamul sholatnya untuk mengurangi stres kita gitu. Karena semakin tinggi stres kita, nantinya mempengaruhi kesehatan kita. Kemarin sudah dijelaskan ya penyakit psikosomatis kalau ternyata asam lambung itu naik bukan cuma karena faktor makanan, tapi karena faktor stres itu asam lambung naik. Makanya ketika stresornya tinggi, hati-hati lambungnya bisa bermasalah. Bapak Ibu seperti itu ya, gitu. Kemudian eh, yang berikutnya ada yang stres nunggu THR. Masya Allah ya. Jangan jangan stres lah nunggu THR mah ya, sabar aja ya. Jangan minta THR, tapi kita yang beri THR nantinya Insya Allah ya. Jadi itu yang pertama ya. Yang pertama, ada nggak garis yang memanjang dari bawah menuju ke ujung jari? Kalau ada itu tingkat stres kita sedang tinggi. Yang berikutnya, coba di pangkal ibu jari. Di pangkal ibu jari perhatikan, ada nggak garisnya? Baik itu berwarna biru, berwarna ungu, berwarna hijau, yang penting kayak urat lah gitu ya. Urat kelihatan. Kalau ada, itu ada masalah pada sistem pernafasan kita. Paru-paru kita sedang bermasalah, Pak Bu. Mungkin sedang kena batuk, mungkin sedang kena masuk angin, mungkin sedang pokoknya bermasalah dengan paru-paru kita. Tapi semakin pekat warnanya, itu biasanya semakin parah juga kondisi paru-parunya. Maka hati-hati orang yang suka merokok, ya, orang yang suka eh, berkendara dan terpapar asap kendaraan, itu harus hati-hati. Biasanya akan mudah dilihat di sini, mudah dilihat oh ini paru-paru sudah bermasalah nih, seperti itu ya. Coba dilihat ada enggak. Kalau ada berarti mulai sekarang perbaiki pola pernapasannya, mungkin dengan memperbanyak olahraga pagi, memperbanyak konsumsi air putih. Kalau yang merokok mulai berkurangi rokoknya, gitu. Ya, karena sebagai seorang terapis, apalagi terapis Tibun Nabawi, sebaiknya kita tidak merokok. Alhamdulillah kalau saya dari dulu yang tidak merokok ya. Tapi kalau sekarang sedang merokok, sebaiknya dikurangi rokoknya. Karena sebagai seorang terapis Tibun Nabawi itu adalah figur keteladanan kesehatan, ya. Figur keteladanan kesehatan. Kalau kita tidak menunjukkan keteladanan kesehatan dengan masih merokok, jarang olahraga, pola makan tidak teratur, orang lain yang akan kita tangani kadang-kadang tidak percaya dengan hasilnya gitu. Ah, orangnya juga seperti itu. Ya, gitu. Makanya semakin kita kelihatan sehat di mata orang lain, itu akan semakin meningkatkan branding kita gitu. Oh iya, ini benar praktisi Ibu Nabawi karena pertama gaya hidupnya bagus, apalagi pola ibadahnya yang lebih ditingkatkan itu luar biasa gitu. Ya. Makanya tadi kalau memang yang masih merokok sebaiknya mulai dikurangi dari sekarang. Karena kalau di stop sekaligus memang agak susah ya, tapi insya Allah bisa gitu. Tapi minimal ya dikurangi lah sedikit demi sedikit gitu rokoknya. Terlepas dari dalil apapun, tapi ini dalil kesehatan. Karena penjual rokoknya pun sudah jelas mengatakan di situ merokok membunuhmu gitu. Jangan ada pembenaran ya, ya bukan berarti ada jangan ada pembenaran yang tidak merokok juga mati ya iya memang, cuma mau matinya seperti apa gitu. Ya, gitu. Itu ya. Yang kedua ya, itu ya. Yang ketiga, coba dilihat di garis tangannya dan di ruas jarinya. Lihat garis tangan dan ruas jarinya. Bagaimana warnanya? Apakah warnanya pekat, hitam kecoklat, atau coklat kehitaman, atau warnanya biasa saja, hampir sama dengan yang lainnya, dengan telapak tangan yang lainnya. Garis tangan ini ya, atau ruas jarinya seperti ini. Silakan diperhatikan. Kalau warnanya semakin pekat, Bapak Ibu, berarti kadar toksin di dalam tubuh kita semakin tinggi. Kadar toksin di dalam tubuh kita sedang tinggi-tingginya. Terutama di mana? Terutama di usus. Nah, ini garis tangan ini atau ruas jari ini. Ya, garis tangan atau ruas jari. Kalau semakin pekat warnanya, itu adalah indikasi bahwa usus kita sedang bermasalah. Toksin di dalam ususnya sedang banyak-banyaknya.
ya, gitu. Hanya kalau sudah mulai banyak kelihatan di apa namanya di garis tangan sama di ruas jarinya sudah mulai kelihatan pekat, maka mulai perbaiki pola makannya dengan memperbanyak makanan-makanan yang berserat, memperbanyak konsumsi air putih, memperbanyak buah-buahan yang sifatnya pencahar. Untuk apa? Untuk mendetoks kotoran dari dalam tubuh kita, gitu ya. Karena ketika nanti tubuh kita sudah mulai bersih, kotoran-kotorannya sudah mulai terbuang, toksin-toksinnya sudah mulai terbuang, biasanya kepekatan di dalam apa di garis tangan sama di ruas jarinya akan mulai berkurang sedikit demi sedikit, gitu ya. Coba dilihat ada nggak? Kalau ada, perbaiki dari sekarang. Mumpung kita lagi saum. Idealnya kalau lagi saum itu kita buang air besar itu 2 kali, pagi-pagi dan memang setelah berbuka itu idealnya. Kalau memang seperti itu biasanya memang detoksifikasi selama saum itu lebih berlangsung maksimal gitu. Ya, seperti itu ya. Itu yang ketiga. Yang ketiga di ruas jarinya ada apa di garis tangan dan ruas jarinya berwarna pekat atau tidak nih garis-garisnya. Kalau berwarna pekat, persiapkan dari sekarang, perbaiki pola makan, mengurangi makanan-makanan yang mengandung toksin, MSG, dan sebagainya. Yang berikutnya coba lihat pangkal jarinya. Ini pangkal jari kita nih. Kalau kelihatan kembung, gemuk, ya, terlepas dari tubuhnya yang gemuk gitu ya. Tapi kalau misalkan tubuhnya biasa-biasa aja, tapi ini kelihatan gemuk nih di pangkal jarinya, maka itu adalah indikator bahwa ginjal kita yang bermasalah. Mungkin mengalami peradangan, kurang cairan, atau ada sesuatu di dalam ginjalnya, batu ginjal kah dan sebagainya kah, gitu ya. Coba lihat pangkal jarinya, gemuk-gemuk atau tidak. Kalau gemuk-gemuk berarti harus mulai diperbaiki dengan mengkonsumsi banyak air putih untuk memperbaiki kondisi lambungnya supaya tidak terjadi peradangan. Ya. Kalaupun memang ada sesuatu seperti kristal-kristal atau batu di dalam lambungnya, perbanyak konsumsi air putih supaya lebih mempermudah dibuang oleh urinator kita gitu, oleh ginjal kita, oleh kandung kemih kita gitu. Jadi lihat, ini gemuk nggak nih di pangkal jarinya? Kalau gemuk, ginjalnya yang sedang bermasalah. Yang berikutnya, tuh coba lihat di telapak tangannya banyak bercak-bercak putih nggak? Bercak putih seperti awan nggak gitu? Ya, biasanya kalau yang habis mengendarai motor suka kelihatan, ya. Kalau habis mengendarai motor biasanya kelihatan. Kenapa bisa kelihatan? Karena bercak-bercak putih di telapak tangan itu adalah indikasi bahwa angin di dalam tubuh kita sedang banyak. Kadar angin yang sedang banyak nih di dalam tubuh kita. Makanya ini diperhatikan ya, diperhatikan. Banyak gak kadar bercak-bercak putihnya? Kalau banyak pasti mulai mengkonsumsi minuman-minuman atau makanan-makanan yang memang mengandung bisa menghangatkan tubuh. Minum jahe gitu ya, kemudian habatus sauda, itu bisa mengurangi angin di dalam tubuh kita atau menghangatkan tubuh dari dalam sehingga angin di dalam tubuh kita bisa dikeluarkan secara alamiah gitu. Kalau masih banyak terus berarti kita termasuk masih angin-anginan ya. Masih banyak makan angin. Masih banyak makan angin. Ya, jadi intinya kalau memang banyak bercak putih di telapak tangannya itu adalah kadar angin di dalam tubuh kita yang berlebihan. Nah, ini Bapak Ibu, salah satu cara kita mendiagnosa seseorang melalui telapak tangan. Jadi ketika kita mendiagnosa seseorang, kita minta melihat telapak tangannya, bukan berarti kita mau meramal, Bapak Ibu ya. Karena ini saya punya pengalaman, Bu, Pak. Ketika saya mau mendiagnosa seseorang, Pak, coba saya lihat tangannya. Ketika saya lihat tangannya, memang indikasi-indikasinya saya kelihatan, oh Bapak lagi masuk angin ya. Oh Bapak, mohon maaf buang air besarnya tidak lancar ya. Oh mohon maaf Bapak pernah sering sesak napas ya, karena indikasi ini ada gitu ya kelihatan. Iya betul katanya gitu. Kok Bapak bisa tahu? Bapak bisa meramal ya gitu. Bukan Pak, saya bukan bisa meramal, tapi itu memang ada ilmunya, ada ilmu diagnosa telapak tangan dan ini bisa dibuktikan secara empiris dan bisa dibuktikan juga secara ilmiah gitu. Ya makanya bukan berarti kita bisa meramal ya, bukan berarti kita ingin meramal melihat telapak tangan seseorang itu, tapi kita ingin mengetahui
kondisi organ tubuh di dalamnya. Ya, jadi seperti itu ya. Ketika kita melihat telapak tangan orang itu lihat di sini. Yang pertama coba lihat titik garis trasornya ada nggak, bercak-bercak putihnya ada nggak, bagaimana garis tangannya, bagaimana ruas jarinya, pangkal jarinya seperti apa, dan yang berikutnya coba lihat ujung jarinya, ujung jarinya seperti apa, ya. Kalau ujung jari apa namanya telunjuknya yang bermasalah, apa meruncing atau bengkok, itu kemungkinan besar ada masalah pada apa sistem pernapasan kalau tidak salah ya, nanti dilihat di modul. Dan kalau di jari tengah itu kemungkinan ada masalah pada jantung. Kalau ini di jari manis meruncing atau bengkok itu kemungkinan besar ada masalah pada imunitas. Dan kalau di kelingkingnya itu biasanya ada masalah pada apa namanya kesuburan, ya, dan kejantanan, ya. Dan coba lihat kukunya Bapak Ibu, kukunya nih ada nggak seperti ini nih, bulan sabit seperti ini nih, ada di berapa jari? Satu, dua, tiga, empat, atau semua jarinya ada nggak bulan sabitnya seperti ini? Nah, yang seperti ini nih, ya, yang ini ada nggak di setiap jarinya? Kalau yang normal ya, itu ada di antara empat jari ini, di telunjuk sama di jempol. Di jempol dan telunjuknya ada itu normal, ya. Telunjuk sama jempolnya ada itu normal secara hormon. Bagi laki-laki ya, secara hormonalnya itu masih normal. Kalau di empat jari ini, dua telunjuk, dua jempol, ada bulan sabitnya yang timbul, yang muncul, itu berarti secara hormon dia normal. Tapi kalau dikurang di itu, berarti dia hormonnya sangat kurang. Kasihan istrinya, ya. Semakin banyak, ya, semakin banyak bulan sabit seperti ini di jari-jarinya, maka itu semakin tinggi kondisi hormonnya, semakin bagus, semakin baik. Makanya kalau bapak-bapak sudah banyak ininya, ibu-ibunya siap-siap harus benar-benar bisa melayaninya gitu. Kalau ibu-ibunya tidak sanggup melayaninya, dikhawatirkan bapak-bapaknya nyari tambahan lain nantinya gitu. Ya, karena hormonnya harus disalurkan. Ya begitu. Jadi coba dilihat ini seperti ini ya, yang nah ini yang seperti ininya ada di berapa banyak jari. Kalau cuma di empat jari ini, bapak-bapak jangan dulu berpikir poligami, jangan. Tapi kalau udah lebih ya silahkan itu diskusikan dengan istrinya. Ya, gitu. Karena itu adalah indikasi hormon kita semakin tinggi, Pak. Ya, hormon kita semakin tinggi ya dilihat dari seberapa banyak bulan sabit yang ada di apa namanya di kuku kita, indikatornya itu. Ya, walaupun sekali lagi saya bilang tidak bisa dipastikan 100%, tapi setidaknya ini sudah terbukti secara empiris dan bisa dibuktikan secara ilmiah juga gitu. Walaupun memang tidak 100% akurat karena memang kondisi setiap orang itu beda-beda, tidak bisa dipukul rata semuanya. Ya. Nah, ini yang pertama tadi. Garis urat biru dari pada telapak tangan menunjukkan adanya tingkat stres seseorang. Kemudian ini bercak putih seperti awan pada telapak tangan merupakan indikasi kadar angin berlebih terutama pada lambung. Ya, bercak putih yang tadi ya. Kemudian garis tangan atau ruas jari berwarna gelap atau kehitaman itu menunjukkan toksin sedang banyak-banyaknya terutama di usus. Kemudian ini garis urat biru atau urat ungu atau urat hijau yang terlihat pada pangkal ibu jari menunjukkan adanya masalah pada sistem pernapasan, terutama pada paru-paru. Ya, terutama pada paru-paru. Tuh. Kemudian, ini warna telapak tangan dan ujung jari kemerahan. Warnanya merah telapak tangannya. Itu menunjukkan biasanya ada kadar hipertensi dan kolesterol yang berlebih. Hipertensi dan kolesterol yang berlebihan. Itu biasanya dilihat dari telapak tangannya yang kemerahan, baik di telapak tangannya ataupun di ujung jarinya. Keseluruhan ujung jarinya ada kemerahan, itu biasanya adalah indikasi bahwa yang bersangkutan kolesterolnya atau
tensi darahnya sedang tinggi. Yang berikutnya, lihat pangkal jarinya gemuk, ya. Pangkal jarinya gemuk, itulah indikasi bahwa yang bersangkutan memiliki masalah pada ginjal. Ginjalnya panas, mengalami peradangan akibat dehidrasi. Yang berikutnya, ini kalau ini telapak tangannya pucat, ya. Telapak tangannya pucat itu adalah menunjukkan dia hipotensi, tensi rendah atau anemia, kurang darah. Ya. Silakan diperhatikan telapak tangannya. Kemudian ujung jari telunjuk meruncing atau bengkok seperti ini ya. Tapi bengkoknya bukan ke depan gini, tapi ke pinggir. Ya, ke pinggir. Kalau ke depan gini, biasanya adalah indikasi asam urat. Ya. Kalau misalkan kita suruh jadinya begini, tapi ternyata banyak yang seperti ini, banyak yang bengkok-bengkok seperti ini, biasanya itulah indikasi asam urat. Kalau yang bengkoknya ke pinggir atau meruncing, itu biasanya ada indikasi masalah pada organ. Contohnya kalau telunjuk yang meruncing atau bengkok, itu menunjukkan adanya masalah pada usus, pada sistem pencernaan. Kalau di jari tengah, kalau jari tengahnya yang meruncing atau bengkok, ada masalah pada jantung. Ya. Kemudian kalau jari manisnya yang bengkok seperti ini ataupun meruncing, itu masalah pada imunitas. Daya tahan tubuhnya memang sedang lemah. Tapi kalau diperbaiki terus ya, diberikan nutrisi yang cukup, yang tepat, imunitasnya kembali normal, biasanya si ujung jarinya ini yang asalnya bengkok kembali lurus, Pak. Ajaib ya, subhanallah, itu kekuasaan Allah. Gitu. Dan kalau yang di kelingking, yang bengkok atau meruncing, ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan memang ada masalah pada rahim atau kejantanan kalau laki-laki ya, kalau perempuan pada rahim, atau ada masalah pada tulang belakang. Kalau misalkan jari kelingkingnya bengkok, tapi kita tidak pernah jatuh sebetulnya, kemungkinan ada masalah pada tulang belakang. Mungkin kita duduknya sering tidak benar, mungkin kita sering gendong sesuatu yang berlebihan gitu ya. Biasanya nanti kelihatan si ujung apa si kelingkingnya itu agak bengkok-bengkok gitu ya. Silakan diperhatikan tuh, diperhatikan apa namanya bagian jarinya. Ada nggak yang seperti itu? Ya. Nah sekarang setelah kita tadi melihat telapak tangan, nanti silakan ya diperhatikan sama-sama. Kalau ada yang mau tanyakan silakan tulis di chat. Sekarang kita kalau tadi seperti tadi ingin mendiagnosa secara kasat mata, tapi ini diagnosa umum ya, diagnosa umum dulu secara kasat mata. Melihat wajah seseorang, melihat wajah seseorang secara kasat mata bisa mendiagnosa juga ternyata. Sebelumnya saya mohon maaf minum dulu ya Bapak Ibu ya. Mumpung lagi malam nih. Nah, sekarang ketika kita melihat wajah seseorang, dengan melihat wajah seseorang sebetulnya kita bisa sedikit menyimpulkan masalah apa yang terjadi pada organnya. Ya. Tapi melihat wajahnya jangan ke lawan jenis, Pak ya. Mohon maaf nih. Kalau misalkan ke lawan jenis melihat wajahnya terlalu fokus, dikhawatirkan terjadi fitnah gitu. Ya, makanya untuk lebih amannya tadi ini lihat telapak tangannya saja. Tapi ini juga sebagai bagian dari diagnosa boleh-boleh saja. Tapi tadi proporsional saja. Kalau kita ingin ke pasien yang sejenis lah gitu ya, laki-laki ke laki-laki lagi melihatnya, itu boleh. Tapi kalau laki-laki ke perempuan, dikhawatirkan malah menimbulkan fitnah. Yang pertama ini, ketika kita melihat orang yang wajahnya kemerahan, ya, orang yang wajahnya kemerahan, ada tiga kemungkinan. Yang pertama berhubungan dengan darah. Merah itu berhubungan dengan darah ya. Bisa jadi darahnya tinggi, tensinya berlebihan. Atau hyper Q. Q atau Q itu apa? Q itu dalam bahasa Cina artinya energi, tenaga. Dia tuh mungkin kelebihan tenaga. Nah, di mana biasanya di sistem peredaran darah, di jantung, kemudian di apa namanya di sistem aliran darah. Makanya biasanya orang yang memiliki darah kemerahan seperti ini, wajah kemerahan seperti ini, dihubungkan dengan tensi yang tinggi, kolesterol yang tinggi. Ketika kita melihat wajah seseorang yang berwarna kemerahan, ya. Jadi ketika kita melihat wajahnya kemerahan, suaranya berat gitu ya,
Assalamualaikum. Contohnya seperti itu, kita sebetulnya sudah harus bisa menyimpulkan ini kemungkinan darahnya tinggi nih. Walaupun tetap tadi ya, secara kasat mata kita tidak bisa menyimpulkan secara seakurat mungkin. Pasti kita perlu tambahan lagi di anamnesa, mungkin dengan diagnosa telapak tangan juga dilengkapi. Tapi setidaknya dengan melihat wajahnya agak kemerahan, itu kita bisa menyimpulkan sedikit demi sedikit. Gitu. Kemudian ada yang wajahnya tuh pucat, putih. Nah, ini kebalikannya dari yang kalau yang merah itu hipertensi, maka yang putih itu, yang pucat itu kemungkinan dia hipotensi. Dan yang pucat biasanya dia sedang mengalami kekurangan energi. Makanya dia pucat gitu. Kan kalau orang yang baru yang lagi sakit, yang baru sembuh dari sakit, kan wajahnya masih pucat ya. Itu biasanya menunjukkan adanya kekurangan energi di dalam tubuhnya. Maka diperbaikilah dengan memberikan konsumsi-konsumsi yang bersifat herbal-herbal yang bersifat tonikum, menambah energi seperti habatus sauda, madu itu kan sifatnya tonikum ya, bisa meningkatkan energi juga nantinya gitu. Ya. Ini kalau wajahnya pucat nih seperti ini, pucat gitu ya. Jadi mungkin warna kulitnya sih tidak putih, tapi kelihatan pucat, beda kan ya, antara putih dengan pucat beda gitu. Kadang-kadang ada yang warna kulit mukanya hitam, ya kan kalau kita lihat orang timur gitu ya, mohon maaf ya, orang Papua atau mungkin di benua Afrika kan memang kulitnya hitam. Tapi kalau memang dia sedang pucat kan kelihatan gitu. Oh ini kayaknya gak sehat ya karena kelihatannya pucat gitu, walaupun warna kulitnya hitam. Jadi bukan berarti putih di sini bukan berarti warna kulit dasarnya, tapi ada kekurangan, mungkin kekurangan aliran darah ke sana sehingga menjadikan wajahnya kelihatan pucat. Nah, kalau yang wajahnya kelihatan pucat, Pak, nanti ketika kita ingin membekam, perhatikan secara detail, memungkinkankah atau tidak orang yang pucat ini dibekam. Khawatirnya pingsan. Kalau udah pucat, kita pegang badannya dingin, keluar keringat, itu benar-benar sedang dia sebetulnya lagi kekurangan energi dia itu. Makanya si tubuhnya memanaskan tubuhnya dengan membuat keringat sendiri. Akhirnya keluar keringat dingin. Nah, kalau yang sudah seperti itu sebaiknya jangan dibekam dulu. Khawatirnya malah drop nantinya. Ya. Kalau yang hiper gimana? Yang tinggi. Kalau yang tinggi juga kita cek tensinya sesuai dengan kecenderungannya atau tidak. Kalau misalkan dia biasanya 140, 130, begitu kita cek 150 masih aman. Ya, masih aman karena tingginya masih tinggi kecenderungan. Tapi kalau biasanya dia 120, 130, begitu kita cek 160, itu jangan dibekam, Pak. Karena berarti dia itu sedang mengalami hipertensi maligna, hipertensi yang naik seketika, yang naik signifikan. Kalau kita bekam, khawatirnya pasca bekam nanti tensinya naik lagi. Karena pasca bekam itu tidak serta-merta turun tensi darahnya, Pak. Tapi ada beberapa saat di mana jantung sedang memompa darah, membentuk darah baru, itu tensi naik dulu sebentar. Nah, kalau yang sudah terdian, yang sudah apa yang tiba-tiba tinggi tensinya, yang terjadi hipertensi maligna, itu dikhawatirkan pasca bekam akan ini lagi turun, akan nambah tinggi lagi dan dikhawatirkan terjadinya pecah pembuluh darah. Makanya tadi seorang terapis itu selain mendiagnosa telapak tangan, selain mendiagnosa wajah, minimal punyalah alat diagnosa sederhana, tensi darah, alat cek darah, itu kan diperjualbelikan bebas ya, itu boleh kita pakai gitu. Kecuali kalau alat-alat yang lain yang memang hanya diperbolehkan oleh apa oleh tenaga medis konvensional yang kita tidak boleh gunakan, ya mohon maaf jangan kita gunakan. Nanti itu dia dianggap melanggar melanggar peraturan nantinya. Tapi kalau kayak tensi darah kan itu kadang-kadang di pasar-pasar juga ada tensi darah cuma bayar 5.000 kan. Itu ada bisa seperti itu. Ya makanya kita pun punya tensimeter bolehlah. Punya alat cek darah untuk ngecek gula, kolesterol, asam urat itu boleh juga. Minimal seperti itulah ya. Untuk kelengkapan kita mendiagnosa. Berikutnya ada yang wajahnya kelihatan kuning. Ya, kalau wajahnya kelihatan kuning itu biasanya berhubungan dengan imunitas, daya tahan tubuh. Karena biasanya wajahnya yang kuning itu ada gangguan pada liver. Liver itu adalah organ yang menjadi salah satu eh, berperan untuk metabolisme tubuh. Liver, pankreas ya, ginjal itu salah satu organ-organ yang memang berpengaruh atau yang berperan dalam sistem metabolisme tubuh. Makanya ketika
ada masalah pada salah satunya, biasanya metabolisme tubuh tidak berlangsung maksimal dan biasanya itu menimbulkan imunitas yang menurun dan dilihat biasanya dari warna wajahnya yang agak kekuningan, terutama di area mata, terutama di area mata. Kalau sudah matanya udah mulai kelihatan kuning gitu ya, agak kuning, hati-hati dia imunitasnya sedang turun. Ya. Maka diberikanlah herbal-herbal untuk menambah imunitas seperti habatus sauda, kunyit, temulawak, jahe. Itu kan untuk meningkatkan imunitas. Itu bisa diberikan kepada orang-orang yang memang sudah kelihatan agak kuning wajahnya, terutama di matanya. Dan hati-hati juga ketika kita melihat matanya yang agak kuning karena kita tidak bisa mendiagnosa secara apa ya, secara klinis gitu ya, secara menggunakan alat, kita tidak tahu nih apakah dia hepatitis, hepatitis A, hepatitis B atau yang lain. Tapi setidaknya kalau memang sudah kelihatan agak kuning, sebagai bentuk kehati-hatian kita, kalau mau membekam sebaiknya dia punya alat sendiri. Ya, khawatirnya dia hepatitis B. Kecuali kalau kita memang sudah tahu, oh dia bukan hepatitis B, dia baru hepatitis A, boleh kita gunakan lagi alatnya ke yang lain dengan proses sterilisasi yang sempurna ya. Tapi kalau sudah hepatitis B, itu walaupun alat bekamnya kita sterilisasi secara sempurna, dikhawatirkan virusnya masih ada. Karena virus hepatitis itu agak kuat. Apalagi virus HIV ya. Kalau sudah punya HIV itu lebih ini lagi, lebih bahaya lagi. Tapi setidaknya kita sudah punya kehati-hatian ketika melihat orang berwarna kuning wajahnya, warna kuning matanya, itu menunjukkan imunitasnya sedang menurun, ada masalah pada livernya, lebih baik kita jaga, ya, jaga supaya virusnya tidak menyebar ke orang lain, termasuk ke diri kita. Makanya kita sebagai seorang terapis gunakan minimal APD sederhana, masker, sarung tangan, baju khusus untuk membekam itu harus kita pakai. Khawatirnya nanti malah kita yang terpapar. Ah ini saudara saya ini, saya bekam nggak pakai sarung tangan, nggak pakai masker. Kita nggak tahu ternyata si saudaranya ini terpapar hepatitis B. Naudzubillah min dzalik. Ya. Jadi walaupun ngebekam siapapun, ya kita gunakanlah APD sederhana kita sebagai penyehat tradisional. Minimal masker, sarung tangan, baju khusus untuk membekam. Ya. Jadi ketika kita selesai membekam, bajunya itu udah tidak digunakan lagi sehari-hari, hanya digunakan untuk membekam saja gitu. Ya. Pakai apron celemek boleh gitu ya. Kita punya celemek khusus untuk membekam boleh gitu. Ah saya nggak mau, saya mah nggak mau celemek, saya maunya pakai jasket misalkan supaya lebih gaya kayak dokter gitu kan. Silakan saja, tapi itu dengan catatan tidak digunakan lagi ke tempat lain, hanya digunakan untuk membekam saja. Lebih aman ya. Berikutnya, kalau wajahnya kelihatannya eh, kusam, ya cenderung hitam ya kusam, tapi bukan berarti tadi ya, bukan hitam karena warna dasar kulitnya seperti orang timur ya atau orang Afrika, bukan seperti itu, tapi ini benar-benar hitam, wajahnya seperti ini. Memang eh, dia tuh wajahnya dari kalangan Asia ya, tapi kelihatannya kusam. Itu adalah indikasi toksin di dalam tubuh sedang banyak. Ya. Toksin di dalam tubuhnya sedang banyak. Apalagi kalau seperti ini disertai dengan timbulnya jerawat, itu sudah jelas toksinnya banyak. Ya, toksinnya banyak itu sudah jelas. Makanya ketika kita melihat seseorang, ketika melihat wajahnya kusam, kita jangan langsung judge, wah jangan kena wudhu nih, jangan jangan langsung judge seperti itu ya, itu bisa membuat tersinggung. Tapi kita langsung kasih masukan saja, Pak, Bu, kemungkinan ibu ada masalah pada ususnya, toksinnya sedang banyak di dalam tubuhnya. Coba mulai sekarang bersihkan ususnya dengan mengkonsumsi buah-buahan yang sifatnya pencahar, seperti melon, pepaya, semangka, gitu ya. Atau sayur-sayuran yang memang sifatnya mengandung serat tinggi, gitu, yang membuat kita memperlancar buang air besar. Atau bisa juga seperti mengkonsumsi jus mentimun, gitu ya, supaya pembuangannya lancar juga untuk membantu detoksifikasi dari dalam tubuhnya. Kalau itu sudah dilakukan, insya Allah kadar kekusaman di dalam wajahnya itu akan berkurang secara perlahan. Ya, seperti itu. Ya, jadi kalau kita melihat wajahnya yang kusam, langsung kita berikan rekomendasi konsumsilah herbal-herbal yang sifatnya pencahar, yang sifatnya detoksifikasi, yang sifatnya diuretik seperti itu ya. Nah ini untuk ketika kita melihat wajah seseorang,
secara kasat mata ya, melihat wajah seseorang secara kasat mata. Jadi tidak langsung kita simpulkan ketika melihat wajah seseorang si A karena ini, tetap kita bantu dengan anamnesa. Kita melihat orang yang darahnya apa wajahnya merah, oh kemungkinan ini darah tinggi, langsung tensi ya, tensi darah. Oh ternyata benar darahnya tinggi nih. Kalau darahnya tinggi berarti kita perbaiki dengan eh, memberikan herbal penurun tensi darah yang ada unsur bawang putihnya, yang ada unsur pegagannya, itu insya Allah bisa membantu. Oh ini wajahnya pucat nih, maka kita harus berikan herbal-herbal yang sifatnya tonikum, menaikkan tensi darah, menaikkan energi, menaikkan ki gitu ya. Maka berikanlah habatus sauda, berikanlah madu, kunyit, temulawak, jahe untuk menaikkan suhu tubuh sekaligus menaikkan energinya. Oh ini masalah imunitasnya menurun nih. Oh berikan herbal-herbal yang sifatnya meningkatkan imunitas. Apa? Habatus sauda bagus untuk imunitas tuh. Kemudian kayu manis juga bagus untuk imunitas tuh. Ya. Kemudian kayak daun-daun hijau juga bagus tuh pada klorofilnya untuk imunitas. Asalkan dia tidak punya asam urat. Kalau punya asam urat, diberikan daun-daun hijau, itu malah berpotensi meningkatkan asam uratnya. Karena klorofil itu mengandung purin yang cukup tinggi. Makanya kalau yang sudah punya asam urat, jangan diberikan lalapan mentah. Ya, kalau orang Sunda kan suka ya makan lalapan mentah, tapi setidaknya direbus dulu atau dikukus dulu. Kalau sudah punya asam urat. Jadi pantangan bagi orang yang asam urat itu salah satunya adalah mengkonsumsi sayuran hijau yang belum dimasak, dimakan mentah gitu ya. Itu bisa menimbulkan asam uratnya naik kalau mengkonsumsi makanan-makanan hijau yang tanpa dimasak dulu. Ya. Kalau yang toksinnya sudah banyak tadi berikanlah herbal-herbal yang sifatnya diuretik, yang sifatnya pencahar supaya terjadi detoksifikasi secara maksimal gitu ya. Nah ini tentang diagnosa. Barangkali ada yang mau tanyakan tentang diagnosa, silakan ditulis di chat sebelum nanti masuk ke materi bekam sebagai gambaran untuk materi di pertemuan selanjutnya. Insya Allah besok kita akan masuk ke materi bekam ya. Insya Allah. Jadi besok kita akan mulai materi bekam, hari Ahad masih dilanjutkan materi bekam. Pertanyaan-pertanyaan seputar bekam silakan dilontarkan supaya tadi hasil pertemuan kita ini benar-benar dipenuhi dengan hasil diskusi, bukan hanya dari pemaparan. Sekarang juga saya akan mulai buka nih kolom chat yang ada ya yang sudah masuk nih supaya bisa mulai menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk nantinya. Coba saya buka dulu ya chat yang masuk ada. Oke, kebetulan saya 2 hari ini lambung lagi naik, kembung di bagian atas. Oke, tadi ya mungkin itu tentang ini. Garis terlihat nyata atau harus ditekan? Garisnya terlihat nyata Pak. Jadi kalau misalkan eh, apa namanya? Kalau misalkan tidak ditekan pun kelihatan Pak gitu. Kalau harus ditekan dulu, berarti itu garisnya garis tidak terlihat. Nah, itu biasanya bukan indikasi biasanya. Bukan indikasi. Nah, kalau bagian dari diagnosa ini cukup dilihat aja, itu sudah kelihatan. Nah, itu baru hasil bisa didiagnosa gitu. Ya, masih juga ada terlihat pekat, insya Allah ya. Kalau udah mulai terlihat pekat, silakan tadi konsumsi makanan-makanan yang sifatnya pencahar dan diuretik. Nggak ada yang terlihat cuma kapalan semua. Wah, pekerja keras nih berarti ya. Pekerja keras ya luar biasa. Rasulullah menyukai pemuda laki-laki ya yang ketika dipegang tangannya itu kasar. Itu menunjukkan bahwa dia seorang pekerja keras. Tapi bukan berarti yang tangannya halus itu tidak bekerja keras ya, karena mungkin aja dia bekerjanya tidak menggunakan tenaga, tidak menggunakan fisiknya, tapi menggunakan otaknya. Ada yang seperti itu ya, yang bekerjanya di belakang di belakang layar. Sekarang kan dia di belakang komputer. Kemudian sebagai terapis kan kadang-kadang kita tidak 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 memegang atau tidak menggunakan energi yang berat juga, sehingga bisa juga tangan kita halus gitu ya. Tapi kalau kita lihat hadisnya bahwa Rasulullah menyukai tangan pemuda yang kasar itu sebetulnya bukan dilihat dari dilihat secara harfiah, tapi dilihat secara keseluruhan. Ternyata Rasulullah menyukai pemuda yang bekerja keras. Nah sekarang itu karena zamannya online, bekerja keras di balik komputer pun bisa jadi itu adalah kerja keras kita gitu Bapak Ibu ya. Oke. Bismillah lanjut semua, Alhamdulillah. Semua punya saya ada.
Izin bertanya, apakah diagnosa telapak tangan ini juga berlaku pada kondisi seperti ibu hamil? Ini keseluruhan, Bu ya. Eh, sekarang ini, ibu atau bapak nih? Ini berlaku keseluruhan, baik yang apa, baik yang kondisi normal ataupun kondisi yang tidak normal. Kalau biasanya kalau kondisi yang tidak normal, ada indikasi-indikasi lain, ada terlihat dari yang lainnya juga gitu. Termasuk ibu hamil juga kalau memang tadi tensinya tinggi gitu ya, maka akan kelihatan ujung jarinya kemerahan. Kalau misalkan si ibu hamilnya terlalu banyak toksin, ya tetap akan kelihatan di apa di garis tangannya berwarna pekat kehitaman gitu ya. Gitu. Saya mau tanya kalau di lingkaran mata hitam itu menunjukkan apa? Lingkaran mata hitam. Di lingkaran mata hitam. Di lingkaran pupilnya maksudnya ya, yang hitamnya ada hitam. Gimana ini? Ya, di lingkaran mata hitam. Ini kenapa? Harus dilihat dulu ya, harus dilihat dulu karena khawatirnya salah mendiagnosa kalau dari apa dari apa keterangannya seperti ini saja gitu ya. Apa saraf kejepit bisa diterapi dengan bekam? Ibad Rahman, kalau saraf kejepit itu kan jelas namanya juga saraf kejepit. Apa yang menjepitnya? Yang menjepitnya adalah ruas-ruas tulang belakang. Di mana kejepitnya? Bisa di berbagai tempat. Kalau yang terjepitnya di area vertikal, itu biasanya mempengaruhi sistem saraf pusat. Kadang-kadang jadi banyak migrain, jadi sering vertigo gitu ya. Kalau yang terjepitnya di area apa torakal, di area sekitar dada gitu ya, tulang dada, itu bisa mempengaruhi sistem-sistem yang lain. Kayak pernah saya menangani kasus, ada seorang pemuda yang batuk terus-terusan, Pak. Yang batuk terus-terusan lama banget tidak sembuh-sembuh, udah digurah, udah dibekam, masih juga belum sembuh. Ternyata ada sistem saraf di area lumba apa torakalnya yang terganggu, yang terjepit. Ketika diberikan pijatan pada tulang belakangnya, alhamdulillah batuknya sembuh. Ya, begitu. Dan yang paling banyak itu yang terjadi saraf kejepit itu di bagian area lumbar. Ya, di area lumbaris itu terjadi banyak saraf kejepit sehingga kadang-kadang sakit di kakinya, kakinya mengecil gitu kan. Karena apa? Saraf di bagian lumbaris yang menuju ke area tubuh bawah itu terganggu. Nah, apakah bisa dengan bekam? Jelas, yang namanya saraf kejepit itu harus diperbaiki dulu struktur tulang belakangnya dengan apa? Dengan pijat tulang belakang. Ya. Bisa dengan PTB, ya, bisa dengan PAS, bisa dengan Yumeho, bisa dengan Zamatera, gitu. Macam-macam kan ya eh, namanya. Tapi yang jelas bisa dengan pemijatan tulang belakang. Nah, bekam nantinya untuk menstimulus proses penyembuhan. Supaya apa? Supaya lebih cepat proses penyembuhannya, supaya cepat recovery-nya gitu, Pak. Jadi bukan berarti tidak bisa dengan bekam, tapi bekam bukan yang utama untuk saraf kejepit. Ya. Perbaiki dulu struktur tulangnya supaya apa? Supaya si bagian-bagian yang menjepit sarafnya itu kembali kepada buntut semula sehingga sarafnya pun kembali kepada posisi semula gitu. Ya, kalau kelamaan jalan terus pangkal jari jadi bengkak itu kenapa? Tadi kan seperti saya bilang ya, pangkal jari itu kan berhubungan dengan ginjal. Nah, ketika kelamaan jalan, kemungkinan besar kita kurang cairan, Pak. Ya. Kemungkinan besar kita jadi kurang cairan, makanya agak terjadi pembengkakan pangkal jarinya. Maka, kalaupun memang harus jalan banyak, siapkan minum yang banyak juga, gitu. Ya. Kalau kita harus lama jalan, jaraknya agak jauh, ya kita siapkan minumnya. Insya Allah itu akan mengurangi peradangan pada ginjalnya, gitu ya. Untuk masalah hormon, solusi pengobatannya dengan apa? Dengan bekam juga bisa, Pak, insya Allah. Kemarin sudah dijelaskan sekilas ya. Ada yang namanya titik alkiton. Titik alkiton itu di area tulang ekor. Tulang ekor itu ketika dilakukan proses pembekaman sangat bagus untuk hormon. Kalau laki-laki untuk memperbaiki prostat, kalau perempuan untuk memperbaiki rahim. Nah, laki-laki karena bagus prostatnya, maka hormon dalam tanda kutip ya, hormon seksualnya akan meningkat juga nantinya gitu. Ya. Jadi pembekaman di area alkiton rutin 2 minggu sekali, insya Allah bisa membantu memperbaiki hormon kita gitu. Apalagi yang laki-laki ya bisa memperbaiki hormon testosteronnya. Ya.
Izin bertanya kembali, jika telapak tangan cenderung sering berkeringat atau basah, eh, juga memiliki pengaruh pada diagnosa. Terima kasih. Oke, telapak tangan yang sering basah itu ada dua kemungkinan, Pak, Bu ya. Ini Ibu ya, Skat. Kalau ada telapak tangan yang sering basah, itu ada dua kemungkinan. Pertama, ada masalah pada selaput jantung. Ya. Yang kedua, ada masalah pada kelenjar keringat. Ya. Nah, makanya ketika kita melihat eh, sering berkeringat nih telapak tangannya, coba lihat jari tengahnya. Jari tengahnya ada meruncing nggak atau bengkok nggak? Kalau ada meruncing sama bengkok, tanya juga, ibu sering berdebar ke dada, sering berdebar ke jantungnya, sering sakit ke dada kirinya. Kalau itu semuanya memang iya, berarti memang betul masalahnya pada jantung. Tapi kalau misalkan berkeringat nih telapak tangannya, tapi ketika dilihat jari tengahnya normal, biasa-biasa saja. Ketika kita tanya, ibu sering berdebar nggak? Tidak. Kalau misalkan begitu tanya, sering sakit nggak dadanya? Tidak. Berarti itu masalah pada kelenjar keringat, Bu. Jadi bukan pada jantung. Tapi tetap kalau yang namanya berkeringat, itu ada dua kemungkinan. Ada masalah pada selaput jantung atau pada kelenjar keringat. Tadi apa namanya bisa ditambah dengan apa diagnosa tambahan lainnya tadi ya. Anamnesanya harus kita tingkatkan, mungkin dengan diagnosa yang lain juga kita tingkatkan. Ya. Jadi jempol saya cuma ada 1 bulan sabitnya itu hormonnya gimana? Tadi sudah dijelaskan Pak ya, semakin banyak itu semakin bagus hormonnya. Tapi kalau cuma sedikit, kemungkinan hormonnya sedang bermasalah. Perbaiki tadi dengan pembekaman di titik alkiton. Ya. Kalau biasa tensi tinggi 990 boleh dibekam. Kalau memang kecenderungan seperti itu, boleh. Ya, boleh. Kalau kecenderungannya memang seperti itu. Bahkan biasanya bisa lebih, bisa sampai 200. Berarti di 190 ini boleh dibekam. Bahkan dengan harus rutin berbekamnya. Ya. Harus rutin berbekamnya. Kecuali sebelumnya tidak pernah seperti ini, Pak. Sebelumnya tidak pernah 190. Biasanya paling paling tinggi 160. Nah, ini berarti ketika 190 harus turunkan dulu, baru boleh dibekam. Tapi kalau memang biasanya seperti ini, silahkan rutinkan bekamnya supaya tensinya kembali ke angka stabil, angka normal. Gitu ya. Kenapa kalau berdiri telapak kaki terasa nyeri? Kalau dibekam titik bekamnya di mana? Oke. Telapak kaki terasa nyeri terlalu banyak berdiri, ya wajar Bu ya. Wajar karena terlalu banyak berdiri telapak kaki ada nyeri. Tapi coba cek asam uratnya. Ada nggak indikasi asam urat? Kalau memang ada indikasi asam urat, boleh dibekam di punggung telapak kakinya. Ya. Di punggung telapak kaki, kalau itu telapak kaki kan di punggungnya namanya titik zohrio kodam. Zohrio kodam itu punggung telapak kaki. Nah, kalau misalkan ini telapak kaki, bekam di sininya sama di betis plus pahanya. Itu insya Allah bisa membantu kalau memang ada faktor asam urat. Tapi kalau tidak berarti memang sistem peredaran darah kita tidak maksimal. Sehingga ketika kita berdiri harusnya tetap aliran darah itu berputar ya. Tapi ini karena lambat berputarnya jadi di telapak kaki menumpuk menggumpal sehingga mengakibatkan nyeri di telapak kaki gitu. Ya, begitu Bu ya. Jadi coba cek asam uratnya dulu. Kalau saran saya sih cek asam uratnya dulu. Ada indikasi asam urat atau tidak gitu. Ya. Ujung jari telunjuk masalah dan solusinya. Tadi ujung jari telunjuk itu masalahnya apa? Pencernaan. Ya, pencernaan. Maka untuk solusinya apa? Perbaiki pola makan. Makanlah makanan yang memang mengandung serat tinggi, yang bersifat diuretik, yang bersifat detoksifikasi. Supaya apa? Supaya memperlancar pembuangannya, nanti lama-lama sistem pencernaannya kembali normal. Karena pencernaan tidak normal itu diawali biasanya dengan kondisi pembuangannya tidak lancar. Sehingga ketika kita makan, tidak terbuang sempurna, akhirnya malah menumpuk di bagian usus kita. Maka kebanyakan menjadi buncit perutnya. Gitu ya, gitu Pak ya. Jadi masalah pada jari telunjuk itu adalah pencernaan. Kalau di kuku ada garis hitam, gejala apa ya? Kalau jari telunjuk sakit di mana membekamnya? Oke. Jadi ini pertanyaannya dua ya. Di kuku ada garis hitam sama telunjuk kalau sakit. Di kuku ada garis hitam itu salah satu indikasinya adalah toksin, Pak. Ya, salah satu indikasinya toksin. Kecuali kalau memang pernah terjepit tangannya atau pernah ada cedera tangannya itu tidak itu di luar itu ya di luar diagnosa. Tapi kalau tidak pernah terjadi apa-apa, tiba-tiba ada garis hitam itu indikasinya toksin. Ya.
Nah, kalau jadi telunjuk sakit tadi coba cek apa namanya asam uratnya ada nggak? Kalau tidak ada asam urat berarti ada faktor lain, mungkin cedera dan sebagainya. Pembekamannya boleh di sini, Pak. Tengah-tengah antara jempol dan telunjuk di sini nih, ya. Tengah-tengah antara jempol dan telunjuk bisa dibekam di situ, insya Allah. Telinga berbunyi itu gejala apa? Oke, kalau telinga berbunyi itu ada masalah pada ginjal, Bu. Ya, kemarin sudah dijelaskan tentang afinitas organ. Jadi kalau telinganya berbunyi itu ada masalah pada ginjal. Jadi kalau telinga berbunyi itu bukan karena kita ada yang ngomongin. Soalnya kalau kita ada yang ngomongin, siapa nih yang ngomongin kita? Artis bukan, pejabat bukan, selebritis apalagi gitu ya. Siapa yang mau ngomongin kita? Jadinya kita masuk uzur ke orang lain. Tapi kalau terjadinya warna hitam, apa jadi warna hitam? Jadi karena melihat yang bawah, terjadinya denging itu, eh, terjadinya denging gitu ya, dengung berbunyi telinganya, mulai perbanyak minum air putih supaya ginjalnya kembali kepada posisi yang seharusnya. Soalnya kalau ginjalnya radang, ginjalnya panas, biasanya telinga berdenging, Bu. Ini sangat bisa dibuktikan, ya. Sangat bisa dibuktikan ketika kita telinganya berdenging, perbanyak minum, biasanya dengingnya langsung hilang, ya. Biasanya dengungnya langsung hilang, bunyinya langsung hilang, insya Allah, ya. Kemudian kalau ini, oh tadi yang lingkaran mata di kantung matanya, oh berarti di luar ya, di luar matanya, di kantung matanya. Jadi seperti mata panda gitu ya. Oke. Kalau yang seperti itu, ada beberapa kemungkinan, Pak, ya, mata panda itu seperti yang bisa disimpulkan. Kadang-kadang orang yang memiliki mata panda, kantung matanya berwarna hitam, itu juga ada faktor non medis. Kalau di ilmu ruqyah itu kadang-kadang itu berhubungan dengan penyakit ain. Ya, jadi kalau memang lingkaran matanya itu tidak bisa dihilangkan, mungkin salah satu solusinya adalah dengan diruqyah. Karena bisa jadi itu faktor ain. Ya, itu yang pertama. Kalau dari segi apa segi apa namanya diagnosa fisik itu ada beberapa kemungkinan juga, bisa memang toksinnya tinggi, bisa juga dia memang apa namanya livernya bermasalah, bisa juga dia ginjalnya bermasalah. Soalnya ketika ginjal bermasalah pun kantung mata semakin kelihatan bergelambir, ya. Itu biasanya ginjalnya bermasalah. Apalagi ada kalau ada komplikasi antara ginjal sama liver itu semakin buka apa semakin bergelambir plus warnanya juga kehitaman, Pak. Jadi bisa jadi seperti itu. Kalau dari segi fisik ya, dari segi fisik mungkin ada masalah pada liver sama ginjal, dia komplikasi itu. Tapi kalau dari segi non medis, dikhawatirkan dia ada faktor ain. Ya. Karena salah satu ciri orang yang terkena ain itu ada kelihatan seperti mata panda, seperti itu. Ya, baik. Masih ada pertanyaan? Yang lainnya silakan ditulis di chat supaya bisa didiskusikan. Insya Allah kita besok sudah mulai masuk ke materi tentang bekam, materi inti kita. Kenapa saya sebut inti? Karena memang spesialisasi spesialisasi saya itu di bekam. Ya. Nama grup kita kan Al-Hijamah. Ya. Nama kelas kita pun kelas Al-Hijamah. Ya. Jadi memang kita lebih cenderung ke bekam. Karena tadi spesialisasi saya memang di bekam. Ya. Makanya ketika kita berbicara tentang bekam, insya Allah akan lebih banyak pertanyaan-pertanyaan. Apalagi di sini juga saya lihat banyak terapis-terapis yang lebih menggeluti bekam. Walaupun juga ada yang menggeluti disiplin ilmu yang lain ya, seperti pijatnya, seperti gurahnya, gitu banyak juga yang seperti itu. Yang rukiah juga ada. Tapi ketika yang bergabung dengan grup kami, biasanya lebih cenderung ingin memperdalam tentang bekam, karena jelas di namanya pun Al-Hijamah. Ya. Seperti tempat kami Rumah Sehat Al-Hijamah. Memang izinnya pun izin bekam yang saya terapkan di sini. Tapi bukan berarti untuk orang yang punya keluhan lain itu yang memang tidak direkomendasikan bekam, contohnya tadi yang cara kejepit, ya, pemijatan tulang belakang dilakukan juga, kemudian yang rukiah juga dilakukan juga, yang gurah juga dilakukan juga, gitu. Insya Allah. Makanya untuk kelas reguler ini kan ada beberapa materi ya. Yang pertama diagnosa, bekam, rukiah, herbal, dan manajemen klinik nantinya insya Allah. Termasuk public speaking juga, public speaking untuk terapis juga insya Allah nantinya kita akan bahas. Baik.
Kalau bel palsi, insya Allah dia sembuhkannya dengan tepung yang bekam. Insya Allah bisa, Pak. Insya Allah bisa. Karena kan bel palsi itu adalah adanya pembekuan pembuluh darah ya. Pembekuan pembuluh darah pada area wajah. Maka dengan pembekaman insya Allah bisa membantu. Justru kalau topung saya kurang bisa mengetahui ya kalau topung. Tapi kalau justru kalau dengan bekam lebih efektif. Saya pernah beberapa kali mengatasi masalah penyakit bel palsi dengan bekam, ya, dengan bekam. Alhamdulillah, hanya beberapa kali bekam saja sudah kembali normal, ya. Karena kan sudah terlalu sering kena AC, terlalu sering kena angin, mungkinnya bagian wajah tertentunya, jadi terjadi pembekuan pembuluh darah. Itu ketika dibekam, pembekuannya kan dikeluarkan. Jadi lebih cepat proses penyembuhan bel palsi dengan bekam sebetulnya. Gitu Pak ya, Insya Allah, Insya Allah. Gitu. Titik yang manjurnya untuk bekam bel palsi ya ada kan ya, ini apa, akdain, di pelipis, di apa, di pelipis juga bisa, sama di dagunya juga bisa. Ya, pelipisnya mau yang misalkan yang kiri ini yang tidak bisa digerakkannya ya berarti pelipis kiri dimaksimalkan, pelipis kiri, akdain kiri, dagu juga bisa, sama juga di tulang ini, tulang wajah juga bisa nih, tulang tulang muka ya ini ya, ini juga bisa di situ. Cuma kalau di wajah Pak, untuk pembekaman di wajah jangan seperti pembekaman di punggung, kopnya lama, perlukaannya banyak. Jangan kalau di wajah, kopnya jangan terlalu lama, lepas, eh, cabut lepas gitu ya. Jadi cuma beberapa, tidak sampai 1 menit, lepas dulu, lap dulu darahnya, pasang lagi, lepas lagi, lap dulu darahnya, terus aja seperti itu. Supaya apa? Supaya tidak terjadi bekas yang terlalu mencolok gitu. Apalagi kalau yang bel palsi kan cuma sebelah yang dibekamnya. Jadi sistemnya gitu. Misalkan di pelipisnya dibekam nih, ya, di pelipisnya dibekam, maka ketika membekamnya mungkin plek 1 menit, lepas, lukai, plek 1 menit, lepas, bersihkan, terus sampai darahnya habis, terus gitu seperti itu. 1 menit, 1 menit, 1 menit, 1 menit itu. Jangan seperti di punggung. Kalau di punggung kan 3 sampai 5 menit dibiarkan gitu ya. Kalau di wajah dibiarkan seperti itu, khawatirnya malah kelihatan nantinya. Wajahnya tidak estetik lagi. Bukan mulus wajahnya, tapi malah kayak badut gitu ya, kelihatannya jelek. Makanya untuk pembekaman di wajah, tadi tekniknya tempel lepas, tempel lepas, tempel lepas. Jadi jangan dibiarkan lama-lama. Dan perlukaannya pun jangan terlalu banyak, apalagi kalau dibekam di sini misalkan di apa, di tulang wajah nih, tulang wajah ini dibekam, jangan terlalu banyak. Khawatirnya nanti malah mengundang apa, menjadi masuknya bakteri ke situ. Karena kan wajah itu tidak terhalang apa-apa kan, apalagi wajah laki-laki kan tidak terhalang apa-apa. Kalau perempuan mungkin bisa pakai niqab, pakai cadar. Tapi kalau laki-laki kan tidak pakai, tidak terhalang apa-apa. Jadi khawatirnya kalau perlukaannya terlalu banyak, penusukannya terlalu banyak, itu bisa mengakibatkan masuknya bakteri sehingga terjadi jerawat nantinya. Makanya perlukaannya pun satu kop aja, 3-5 udah cukup. Ya, seperti itu. Ada pasien ibu hamil batasan tidak boleh berbekam. Ibu hamil itu tidak boleh berbekam di 3 bulan pertama, Bu. Ya, 3 bulan pertama itu jangan dibekam. Kenapa? Karena rahim sedang berkembang. Rahim sedang benar-benar membutuhkan nutrisi, sedang benar-benar membutuhkan energi. Kalau kita ganggu dengan proses pembekaman, khawatirnya proses pemberian nutrisi kepada rahim terganggu karena energinya dibagi dengan proses pembentukan darah baru. Gitu. Makanya di 3 bulan pertama jangan dibekam. Kemudian di 3 bulan berikutnya, di usia 4 bulan sampai 9 bulan, boleh berbekam, tapi hindari titik rahim. Contohnya kalau di bahu boleh ya, kemudian di belikatnya boleh, di akahilnya boleh, tapi hindari titik rahim. Di pinggang jangan, di bagian perut depan apalagi gitu ya, jangan. Walaupun itu nanti sudah boleh berbekam di usia 4 bulan ke atas. Kalau 3 bulan ke bawah, jangan, sebaiknya jangan dibekam. Khawatirnya mengganggu tumbuh kembangnya rahim. Kalau itu sudah terganggu kan khawatir ya, khawatir malah menimbulkan hal-hal yang tidak kita harapkan. Alhamdulillah kalau sampai keguguran kan, alhamdulillah. Jadi 3 bulan pertama jangan dibekam dulu, baru setelah 4 bulan ke depan boleh dibekam, itu pun tidak melakukan pembekaman pada titik rahim. Ya, baik. Masih ada yang tanyakan karena tadi pertanyaan terakhir tadi yang saya bacakan. Kalau masih ada silakan, masih ada waktu beberapa menit, masih insya Allah kita akan teruskan. Tapi kalau tidak ada yang bertanya, insya Allah kita akan cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah kita akan besok mulai lagi di pertemuan selanjutnya di materi bekam. Ya, insya Allah. Oke, saya tunggu, masih tunggu ya. Minum dulu. Bismillah.
Oh maaf, PCOS gimana ya? Itu PCOS itu apa ya? Saya kurang paham. Tolong dijelaskan. Itu PCOS itu apa ya? Takutnya saya salah ini, salah salah mengartikan gitu ya. Jangan dituliskan dulu PCOS itu apa. Khawatir salah mengartikan nanti eh, salah juga gitu ya. Salah pemaparan juga kan itu tidak baik juga gitu kan. PCOS, PCOS. Soalnya ada beberapa ini juga ada beberapa apa yang berhubungan dengan seperti itu gitu ya. PCOS itu apa? Silakan ditulis dulu supaya kalau saya tahu insya Allah saya jawab. Tapi kalau tidak tahu ya, ya tadi kita akan di-PR-kan sampai pertemuan berikutnya. Oh, pijat getar saraf. Pijat getar saraf ya maksudnya. Ah, oke. Kalau pijat getar saraf, saya sendiri karena tidak menguasai, jadi tidak bisa memberikan penjelasan terlalu berlebihan. Memang ada beberapa rekan yang pernah mengajari saya, tapi saya baru, kalau istilahnya baru tahu kulit luarnya saja. Ya, baru tahu kulit luarnya saja. Jadi saya tidak benar-benar tahu gitu. Ya, untuk masalah pijat getar saraf gitu ya. Jadi mohon maaf untuk pijat getar saraf saya tidak bisa memberikan jawaban yang apa namanya yang bisa menjelaskan gitu ya. Kalau terasa nyeri bagian perut bawah sebelah kiri dan berasa keras pada wanita itu gangguan apa? Perut bawah sebelah kiri ya. Kalau perut bawah sebelah kiri itu kalau di perempuan itu kan lebih berhubungan ke rahim ya, kiri kanan juga kan. Tapi kalau kanan, bagi kalau di kanan lagi itu ke arah ke apa? Arah ke usus buntu. Tapi kalau di kiri bawah itu biasanya berhubungan ke rahim. Itu biasanya gangguan pada rahim, Pak. Bisa kalau misalkan dipegang itu ada benjolannya, itu berarti miom. Kalau tidak ada benjolannya, tapi terasa sakit, khawatir kista gitu, Pak. Ya, kayaknya harus diterapi oleh wanita juga supaya bisa dilakukan proses pemegangan juga. Kalau sama laki-laki kan tidak memungkinkan gitu ya. Bagi perut bawah itu kan vital. Jangankan perut bawah gitu. Tangan saja kan tidak boleh disentuh kalau oleh laki-laki gitu ya. Kayaknya kalau untuk perempuan harus oleh perempuan lagi. Gangguan hormonal yang menyebabkan pembesaran ovarium dengan kista kecil tapi di tepi luar. Oh, itu ya, gangguan hormonal yang menyebabkan. Tadi ya, kalau misalkan itu kistanya apa? Karena adanya kista gitu ya, gangguan hormonalnya karena ada kista, maka yang perlu di yang perlu diatasi ya kistanya dulu, Pak. Karena yang mengganggu hormonnya kan kistanya, ya. Mengganggu hormon itu kistanya. Jadi si ovariumnya membesar itu karena ada kista, walaupun kecil tapi itu bisa mengganggu. Ya. Karena kista kecil itu bisa, kistanya memang kecil, tapi efek peradangannya bisa mengganggu si ovariumnya, gitu ya. Makanya perbaiki dulu kistanya. Maka dengan apa memperbaiki apa dengan apa mengatasi kista? Bisa dengan mengkonsumsi ekstrak kulit manggis, bisa dengan mengkonsumsi daun sirsak gitu ya. Dengan catatan si ibu ini tidak sedang hamil. Kalau sedang hamil, hindari konsumsi herbal-herbal seperti tadi. Herbal-herbal anti kanker, herbal-herbal anti tumor itu tidak dianjurkan kepada ibu hamil. Karena kalau ibu hamil mengkonsumsi herbal anti kanker, anti tumor yang sifatnya memberantas semua yang bukan organ tubuh kita, rahim dianggapnya bukan bagian dari tubuh kita, bisa diberantas juga. Makanya hindari herbal-herbal yang sifatnya anti kanker atau anti tumor. Nah, kalau tidak sedang hamil, boleh konsumsi apa namanya tadi daun sirsak atau kulit manggis. Pembekamannya dilakukan di alketon, di warik, dan di bagian eh, 3 jari sekitar pusar. Insya Allah itu sangat efektif. Ya, asam urat normal, tapi tumit rasa sakit kayak ada yang ganjal kalau di bawah jalan. Kalau asam uratnya normal, berarti ada faktor lain, Pak. Mungkin pernah cedera, mungkin pernah apa namanya ada dislokasi gitu ya, dislokasi tulang, dislokasi otot pada tumitnya. Ya, lebih baik lakukan pemijatan kalau memang asam uratnya normal. Ya, boleh lakukan pemijatan gitu. Jadi kalau memang karena asam urat ya, kalau memang karena asam urat ya tadi pembekaman di area-area yang berhubungan dengan asam urat. Tapi kalau memang tidak, asam uratnya normal, tadi mungkin ada dislokasi otot, ada dislokasi tulang pada area tumit. Jadi boleh dilakukan proses pembekaman. Atau mungkin juga karena keberatan berat badan juga bisa.
ya. Karena keberatan berat badan bisa juga mengakibatkan si tumitnya yang menjadi tumpuan tubuh kita itu menjadi apa namanya ada masalah gitu. Mungkin menjadi si tulang tumitnya mengalami pengeroposan tulang dan sebagainya gitu. Kalau memang karena faktor berat badan. Tapi kalau berat badannya normal, berarti tadi ada dislokasi pada otot atau pada tulangnya. Ya. Baik, Bapak Ibu, itu pertanyaan terakhir ya. Insya Allah kita akan lanjutkan besok. Sepertinya kita tidak bisa melanjutkan terlalu malam lagi, karena sekarang sudah jam 10 kurang seperempat di bagian Indonesia Barat. Di Indonesia Timur sudah jam 12 kurang seperempat. Sementara besok kita harus siap-siap bangun sahur. Jadi saya rasa untuk pertemuan malam hari ini saya cukupkan sampai di sini dulu Bapak Ibu ya. Insya Allah ini adalah pertemuan pengganti di hari Ahad kemarin. Yang untuk pertemuan besok kita akan lanjutkan di materi bekam. Jadi sekali lagi pada Bapak Ibu dipersiapkan besok kembali ke apa namanya link yang ini juga dan siapkan apa namanya stamina-nya, siapkan kondisi fisiknya karena kita akan sama-sama kembali bersilaturahim. Ya. Itu saja mungkin untuk kesempatan malam hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika pemaparan dan jawaban-jawaban saya banyak salahnya karena bagaimanapun kita semua sama-sama masih belajar, termasuk saya pun masih belajar juga. Jadi kalau memang yang benar itu Allah yang memberikan ilmunya kepada kita semua, tapi kalau memang salah itu murni karena kebodohan saya secara pribadi. Ya. Untuk mengakhiri pertemuan kita, marilah kita sama-sama membacakan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Dan Asyhadu an la subhanakallah wa ilaha illa bihamdika anta, asyhadu an la astaghfiruka ilaha wa illa anta atubu ilaik. astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, alhamdulillah. Lagi terima kasih Bapak Ibu semuanya untuk mengakhiri. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih warahmatullahi Ustaz. wabarakatuh. Syukran Sama-sama. Zat. Izin N ya, izin ditutup Bapak Ibu semuanya ya. Baik Ustaz. Ya, makasih.